Setelah selesai take video kemarin, Mbak Onti ngajakin Mama untuk unboxing bareng. Hayu kita spill satu persatu. Jadi satu paket itu satu macam produk. Waktu Mbak Onti di dusun, pengennya belanja di Jambi karena kan murah banget. Pas udah ngontrak di Jambi malah lebih murah lagi kalau belanja di aplikasi Orange. Salah satunya tas ini nih, modelnya bisa dijinjing atau diselempang karena ada tali panjang. Ruang penyimpanannya juga cukup banyak dan ada detail gold dan logo MK bikin kelihatan mewah. Gak kalah bagus dengan yang satu ini. Model yang simple dan super lembut banget. Bahan yang lentur dan elastis, pasti nyaman banget kalau dipakai. Apalagi cewek-cewek, pasti banyak yang suka. Alhamdulillah semua paket datang tepat waktu karena Mama Mbak Onti mau pulang. Jadi Mbak Onti mau packing untuk pesanan customer yang lainnya. Karena yang pesan sejalan dengan rumah Mama Mbak Onti, jadi Mbak Onti nitip ke Mama aja biar nggak ada ongkir. Tapi orderan nggak semua ke record karena Mbak Onti capek teman-teman. Jadi yang kalian lihat aja ya. Terima kasih yang udah nonton. Take video kali ini kita nambah satu personil baru guys. Yang sering ngikutin kesehariannya Mbak Onti pasti tahu siapa orangnya. Yeps, benar banget, dia adalah tetangganya Mbak Onti. Padahal nih ya, dia itu baru pulang dari kerja. Mana kerjaannya jauh banget lagi dari ujung ke ujung. Tapi dia yang excited ngonten. Baru aja sampai rumah dan belum ada istirahat sedetik pun, tiba-tiba dia langsung ke rumahnya Mbak Onti. Padahal ini sudah sore banget, mana lagi gerimis. Ya, jadi kita tetap oke gas. Lanjut ke TKP dan mainkan peran. Hahaha, TKP nggak tuh kayak berkasus aja. Ya, kasusnya adalah sudah sore tapi malah hujan, jadi kita ke pending tag-nya. Ada hikmah di balik mati listrik. Siapa sih yang gak kesal saat mati listrik? Apalagi sekarang, apa-apa serba butuh listrik. Kerjaan jadi tertunda dan aktivitas rumah jadi berantakan. Pasti di sini juga ada anaknya yang rewel karena sinyal hilang. Begitupun dengan Satria, dia kebingungan karena HP-nya lowbat, wifi mati, jadi susah ngegame. Tapi di balik ini semua, Satria jadi rajin. Dia mau dempul tembok tanpa Mbak Onti suruh. Padahal dempul itu sudah lama banget Mbak Onti beli. Nah, jadi bolongan ini sudah lama ada sebelum Mbak Onti tinggal di kontrakan ini. Sekarang lanjut dempul di kamarnya Mbak Onti. Jangan salfok sama catnya ya, karena Mbak Onti juga bingung kenapa catnya seperti ini. Kenapa Mbak Onti mau dempul? Karena kita lumayan betah tinggal di sini. Alhamdulillah semuanya pada baik. Semoga kita selalu dipertemukan sama orang-orang baik ya teman-teman. Makasih yang sudah nonton. Saat Mbak Onti lagi enak-enakan makan, tiba-tiba Mita datangin Mbak Onti untuk minta makanan Mbak Onti. Sebenarnya Mbak Onti itu masih kurang, tapi kasihan sama Mita, dia sudah kehausan. Mana warung di sini jauh lagi, jadi Mbak Onti nggak bisa beliin Mita. Tapi kan makanan dan minuman ini bekasnya Mbak Onti. Kira-kira Mita mau nggak ya? Mita lari ketakutan sambil jerit-jerit. Katanya Mbak Onti, tolong aku dikejar layangan. Sampai-sampai Satria dan Mbak Onti kebingungan. Kok bisa dikejar layangan sedangkan dia sendiri yang lari? Aneh kan? Jadi ceritanya Bangki dan Mita itu mau manjat pohon tetangga. Mereka main panjat aja tanpa izin. Tahu-taunya Bangki bergantungan di atas pohon. Mana kepala Bangki di bawah lagi hampir nyentuh tanah. Mita cari bantuan dan memanggil Mbak Onti. Tiba-tiba Mbak Onti datang, malah Bangkinya nggak ada. Dasar Mita bohong. Saat Mbak Onti dan Mita mau jalan pulang, tiba-tiba Mita mengatakan kalau dia lagi takut. Katanya ada isu penculikan anak. Karena isu tersebut, mereka tiba-tiba menjadi parno. Kalau mereka melihat orang yang mencurigakan, mereka ketakutan. Akhirnya mereka muter balik dan mencari jalan arah lain. Padahal yang dia takutin itu adalah Satria. Saat Mbak Onti mau pulang ke rumah, Mbak Onti menemukan benda yang aneh. Karena penasaran, Mbak Onti mengambil benda itu lalu membersihkannya karena berdebu. Tiba-tiba ada sosok di hadapan Mbak Onti dan dia berkata, "Kamu sudah menyelamatkanku, akan kuberikan kamu satu permintaan." Dengar perkataan itu Mbak Onti langsung kegirangan dan syaratnya harus menutup mata. Karena nggak sabar permintaan Mbak Onti bakalan terwujud, Mbak Onti lalu melakukan syarat tersebut. Tapi nggak lama kemudian Mbak Onti merasa janggal, ada yang aneh dengan semua ini. Ternyata Mbak Onti baru sadar kalau dirinya dikerjain. Pantas mukanya nggak asik. Mita memulai aksinya dengan cara menghadang Mbak Onti karena dia punya tujuan untuk memeras orang bagi yang melewati jalan tersebut. Tapi Mbak Onti punya trik agar bisa lolos dari hadangan Mita dengan cara berdansa. Kan lolos? Saat Mita mau duduk, ia nggak bisa ngendaliin dirinya. Akhirnya dia terjatuh ke belakang. Mbak Onti langsung datang dong karena mendengar suara minta tolong. Tapi Mbak Onti nggak ada menemukan siapapun di sini. Akhirnya Mbak Onti kabur karena dikira tempat ini angker. Packing paket COD. Jadi yang mesen COD ini adalah keluarganya Mbak Onti sendiri. Setiap order nanyanya, "Kak, bisa COD nggak?" Kebetulan Mbak Onti itu punya teman kalau dia pernah COD-an waktu mesen kue. Ternyata COD-an itu nggak harus di marketplace aja teman-teman. Sudah banyak aplikasi yang mendukung usaha personal untuk COD-an. Karena pengiriman Mbak Onti itu dominannya di kabupaten, jadi Mbak Onti itu mengambil paket hemat yang ditawarkan oleh marketing JNT. Setelah antrian input data pengiriman, Mbak Onti yang ditemani Bangki mau ke tujuan
selanjutnya yaitu mencari kantor pos. Tapi malah nyangkut di sini. Ini rumah makan seafood cabang dari Kuala Tungkal. Mbak Onti ngiler sama ikan bakarnya. Ini gurame yang beratnya 5,3 tapi di video kecil banget. Packing orderan dari Papua. Sebenarnya video ini udah beberapa hari yang lalu, tapi Mbak Onti itu malas ngeditnya. Ada yang sama nggak sama Mbak Onti? Selagi pesanannya semua pada datang, jadi Mbak Onti harus packing biar cepet cair uangnya. Di video sebelumnya, Mbak Onti itu mencari lokasi kantor pos, tapi Mbak Onti dan Bang Gi malah mampir ke rumah makan untuk membeli ikan bakar. Nah, jadi pesanan semua ini akan Mbak Onti kirimkan ke Papua melalui kantor pos. Kirain ongkir di kantor pos itu murah, ternyata mahal sampai 150 ribuan. Ya ampun, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita usahakan pesanan customer. Kata partner Mbak Onti, kalau di kantor pos itu ongkirnya hanya 75.000. Melenceng jadi 2 kali lipat. Padahal waktu itu Mbak Onti sudah mau mencoba untuk ngecek tarif ongkirnya, tapi tetap nggak bisa, mungkin gangguan. Ada aja ya kejadian yang tak terduga seperti ini. Sebenarnya di JNT itu ongkirnya hanya 100.000. Tapi jarak rumah partner also Mbak Onti itu sangat jauh dari kantor JNT yang dekat JNE dan kantor pos. Nah, kalau ekspedisi JNE jarak rumah Mbak Onti yang jauh. Jadi hanya kantor pos jalan satu-satunya untuk pengiriman ke Papua Barat Daya. Dan kali ini Mbak Onti ngantar paketnya diantar sama Satria. Kami berangkatnya sekitar jam 10-an, tapi ini panas banget. Ternyata pasar di sini juga ramai teman-teman, tapi jalannya kecil jadi susah lewatnya. Alhamdulillah akhirnya berpanas-panasan tadi Mbak Onti dan Satria sampai juga di kantor pos. Ya ampun, dan ini lagi menunggu antrian. Terima kasih yang sudah pada nonton. Angkut barang pindahan. Belum setahun kok sudah mau pindah lagi sih Mbak Onti? No, yang pindah itu bukan Mbak Onti, tapi temannya Mbak Onti. Nah, jadi 3 tahun yang lalu kita partner kerja di pabrik roti. Bedanya Mbak Onti sudah keluar dan dia baru kali ini resign. Selama Mbak Onti berhenti kerja, kita baru ketemu lagi saat Mbak Onti ngontrak dekat pabrik roti ini. Belum mandi tak kamu nih? Nantilah pas itu. Belum mandi tuh Pak, awas bau. Bercanda. Biar nggak tegang nggak sih? Soalnya kemarin itu waktu dia pamitan dari pabrik, dia nangis sampai ke rumah Mbak Onti. Dan hari yang sama kita juga mau nganter bapak pulang. Ya, walaupun nganternya cuma batas depan rumah. Kamu kangen sama anak-anak ucul Mbak Onti. Tapi Mbak Onti bingung karena Mbak Onti mau ketemu mereka nggak ada persiapan karena semua ini dadakan. Alhamdulillahnya Mbak Onti punya teman sales roti yang mau nganterin ke rumah. Walaupun pabrik roti dekat, tetap aja Mbak Onti mager. Waktu Mbak Onti masih kerja di rumah Mama Abil, Bangki dan teman Mbak Onti ini juga sering mampir ke tempatnya Abil. Pas tahu rotinya untuk oleh-oleh keluarga Mama Abil, dikasih harga pabrik dong. Tapi Mbak Onti belum ngeh karena lupa harga. Masya Allah, urusan Mbak Onti dipermudah Allah melalui perantaranya. Semoga dibalas Allah dengan berlipat-lipat ganda. Dan semoga kita selalu dipertemukan sama orang-orang baik ya teman-teman. Amin. Dan ini video Mbak Onti pamitan sama Mama Abil dan keluarga, tapi nggak semua ke-record karena goyah. Gak terasa ya, anak-anak udah pada besar dan ini Abang Abil udah sekolah, pasti udah nggak mau dicium lagi. Padahal video ini udah beberapa hari yang lalu, tapi masih terngiang-ngiang karena mereka baik banget. Sudah ngeluangin waktu mau bertemu sama Mbak Onti dan nganterin Mbak Onti pulang. Masya Allah, terima kasih Mama Abil, Papa, Bunda, Ayah, Dek Jeli, Abang Abil, Abang Zaida, Mbok Konten alias Dede Aras. Terima kasih Ii, Juni, Bella, Julius, dan Aunty Biba. Semoga kita semua sehat, bahagia, berkah, berlimpah, kaya iman, kaya harta, beruntung, damai, penuh cinta kasih. Amin. Karung yang dibawa Bangki gerak-gerak, gak tahu deh tangan Bangki digigit apa. Saat Mbak Onti dan Satria mau nolongin, tiba-tiba Bangki ngasih kode. Apa jangan-jangan dia sudah bisa ngendaliin sesuatu yang ada di dalam karung tersebut? Ternyata Bangki hanya ngerjain kita. Mari keluar kandang. Biasanya Mbak Onti itu mageran karena diajakin Mama Mbak Onti aja, makanya Mbak Onti mau keluar. Ini keluar kita mau belanja pertepungan. Biasanya kalau bahan dapur itu udah habis, Mbak Onti nitip ke Satria atau ke Bangki. Beda kalau misalkan belanja bulanan atau mingguan, Mbak Onti harus ikut. Dan ini sudah sampai di rumah lagi. Mbak Onti itu mau bikin pancake pisang alias lempeng pisang. Tinggal dikasih topping gitu aja. Dan jadi deh. Karena masih ada stok pisang, Mbak Onti itu kepengen banget makan jualannya Bunda Zaidan dan Jelly, tapi nggak kesampaian. Ya udah deh, kita bikin aja. Ya, walaupun beda tangan beda rasa, tapi Mbak Onti itu lebih suka dengan masakan orang. Emang senikmat itu loh kalau dimasakin. Dan ini tinggal santap. Mbak Onti itu eksperimen, tunggu rajin aja, tunggu moodnya bagus atau enggak kalau misalkan lagi rame. Itu pun Mbak Onti masaknya yang simpel sederhana aja. Kalau yang ribet-ribet, Mbak Onti angkat tangan. Kok
bisa sih seapes ini? Kalian pernah tidak ngalamin seperti Mbak Onti? Sudah hujan, bensin habis, mana mati listrik lagi. Kontrakan Mbak Onti juga masih jauh. Bingung nggak tuh? Kalau kalian seperti Mbak Onti, kalian harus ngapain teman-teman? Ya panik lah. Kalau sudah begini nih baru ingatnya ke Allah. Tenang, ada Allah yang nolongin. Alhamdulillahnya kita itu kehabisan bensin pas banget di depan pom mini, tapi nggak bisa digunakan karena kan mati listrik. Alhamdulillahnya owner pom mini ini mau bantuin kita untuk nyadap bensinnya, mindahin bensin dari tangki motornya ke motor kita. Masya Allah, selalu ada pertolongan Allah dari perentaranya. Jadi kita bisa lanjut pulang. Dan ini Mbak Onti lagi nemu videonya Satria. Dia itu sebenarnya anti kamera, tapi Mbak Onti aja maksain untuk ngonten. Ternyata setelah setengah tahun lebih tinggal di kontrakan, baru tahu ada pasar induk. Setiap Mbak Onti beli bakso, Mbak Onti pengennya banyakin tetelannya. Kalau bisa sih tetelannya aja yang dibeli. Tapi di sekitaran kontrakannya Mbak Onti itu ya nggak ada jual gituan. Jadi Bangki ngajakin Mbak Onti ke pasar induknya. Maksudnya ke pasar rakyat yang di dalam. Biasanya Mbak Onti itu belanja di pinggir jalan. Padahal di sini tuh sudah disediain tempat supaya bisa berteduh, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tapi masih aja banyak yang jualan di pinggir jalan. Padahal di pinggir jalan itu sudah banyak yang digusur loh. Sampai-sampai di tempat ini banyak yang kosong. Tapi nggak tahu videonya kemana. Padahal Mbak Onti sudah simpan loh. Cuman baru kali ini Mbak Onti mau ngidip. Tadi Mbak Onti beli tetelan itu setengah kilo aja. Sekilonya 60.000. Mumpung masih ada tahu yang tersisa di kulkas, jadi Mbak Onti eksekusi juga. Dan ini mari kita sajikan dan santap. Semenjak puas makan tetelan, jadi Mbak Onti itu nggak pernah beli bakso lagi. Karena kalau beli bakso itu yang ngejarnya ya tetelan itu tadi. Alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi. Ceritanya Mbak Onti itu lagi mau metik buah nanas. Bangki datang lalu ngagetin Mbak Onti. Katanya Mbak Onti itu main di dekat pohon angker. Mbak Onti itu bukan mau main di pohon angker Bangki, tapi Mbak Onti itu mau metik buah nanas. Masa iya ada hantu di siang bolong? Kan gak mungkin. Yeay, paket besar datang. Tapi ternyata perjuangan baru dimulai. Ya packing ulangnya. Jadi paket ini pesanannya mamanya Mbak Onti. Terdapat 2 bonus baju kaos. Ini Mbak Onti sedang berjuang untuk mengangkat mesinnya tapi nggak telap. Untung ada mama Mbak Onti yang bantuin. Mesin genset ini digunakan orang tua Mbak Onti untuk penerangan di dusun. Maksudnya di kebun. Sebenarnya listrik sudah masuk di dusunnya ortu Mbak Onti, tapi ortu Mbak Onti itu nginapnya di kebun agar nggak capek pulang pergi. Soalnya kan jaraknya jauh banget. Nah ini yang Mbak Onti bilang di awal, packingnya itu loh. Ini sebagian pesanan partner Olsem Mbak Onti yang ada di Tanjung Jabung Timur, tepatnya di Dendang. Dan Mbak Onti mau unboxing paket lemari lagi yang barusan datang. Ini lemari lauk pauk yang ada 3 tingkat atau 3 susun. Warnanya bervariasi dan yang datang ini adalah warna putih dan hijau. Karena paketnya semua sudah datang dan sudah di unboxing, mari kita packing ulang. Yang Mbak Onti packing ulang ini adalah pesanan customer Mbak Onti karena punya mama udah dibawa pulang. Karena sudah maghrib jadi Mbak Onti tunda dulu packingnya. Sekalian mau nungguin Bangki untuk bantu packing. Karena apa yang menurut Mbak Onti berat, Mbak Onti alihkan ke Satria atau ke Bangki. Ya mereka mah manut-manut aja kalau Mbak Onti minta tolongin. Lagian Mbak Onti juga kesusahan kalau packing sendiri. Lihat nih sampai 4 tingkat kardus begitu. Kalau Bangki mah sat-sat selesai. Alhamdulillah akhirnya paketnya selesai juga. Mau setinggi Mbak Onti kalau duduk. Dan ini kita sudah diekspedisi. Dan alhamdulillahnya tanpa harus menunggu lama uangnya sudah cair. Terima kasih yang udah nonton. Nongki bareng keluarga Mama Abil di tepian Sungai Batanghari. Tepatnya di bawah jembatan Gentala Arasi, salah satu ikon Provinsi Jambi. Jadi ini video lama teman-teman, waktu Mbak Onti masih kerja di rumahnya Mama Abi. Karena memori HP Mbak Onti penuh, jadi Mbak Onti mau mengabadikan momen ini. Kan sayang kalau dihapus. Terima kasih yang udah nonton, bye-bye. Muka Mbak Onti breakout parah. Apa bener ini karena Ain? Seumur-umur baru kali ini Mbak Onti kena jerawatan begini. Kan Mbak Onti jadi nambah insecure. Enggak boleh insecure. Kita harus bersyukur karena jerawat juga mau berteman sama mukanya Mbak Onti. Ya walaupun gak nyaman. Semoga ini yang pertama dan terakhir. Dan sekarang alhamdulillah muka Mbak Onti sudah gak separah dulu. Dan terima kasih yang udah dengerin cerita Mbak Onti. Bye bye. Terapi ikan di wisata air kita. Kali ini kita mau nemani Mama Abil dan tim untuk take video. Mbak Onti dan Kak Jun dapat challenge dari Mama Abil. Siapa yang bisa ngerendam kakinya selama 5 menit bakalan dikasih uang 100.000. Asli Mbak Onti dan Kak Jun jerit-jerit kegelian. Tapi manfaatnya banyak banget loh. Salah satunya mengangkat sel kulit
mati, sehingga kulit kita menjadi lebih halus dari sebelumnya. Alhamdulillahnya challenge terselesaikan, tapi nggak ke-record. Kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton di videonya Mama Abil. Mohon maaf ya teman-teman apabila kalian nonton videonya goyang-goyang, karena ini video lama yang baru Mbak Onti edit dan posting. Tapi sudah Mbak Onti stabilkan, tapi hasilnya ngezoom gitu. Sebenarnya Mbak Onti dokumentasi untuk pribadi, bukan untuk dipublikasi. Karena sudah terjun ke dunia konten kreator, jadi semuanya harus diabadikan. Kan sayang kalau dihapus. Selain terapi ikan, taman burung atau mini zoo, ada kolam renang juga loh buat anak-anak. Videonya malah hilang. Di sini juga banyak fasilitas yang tersedia seperti kantin, toilet, musola. Tapi Mbak Onti lupa karcis masuknya berapa. Terima kasih yang udah nonton. See you, bye-bye. Siapa sangka cuma dengan main bareng anak, luka masa kecil bisa perlahan sembuh. Inilah salah satu program pemulihan inner child Mbak Onti. Kerjanya hanya bermain dengan para bocil terus digaji. Walau kerjaan Mbak Onti ini selalu dipandang sebelah mata oleh keluarga Mbak Onti sendiri, tapi Mbak Onti nggak peduli. Selagi kerjanya halal dan juga hobi, kerjaan ini bisa membuat Mbak Onti mandiri. Dan ini kita ketemu sama subscribernya Abil loh. Dia kenal juga sama Mbak Onti karena kita sering live bareng sama Abil dan Dede Aras. Nama Mbak Onti itu lahir dari panggilan keluarganya Mama Abil. Jadi bos atau keluarganya kalau manggil bukan nama tapi Mbak. Sedangkan Onti panggilan untuk anak-anak ucul. Dan lahirlah nama Mbak Onti yang dikenal para bocil sekarang. Menjadi pengasuh bukan cuma soal pekerjaan, tapi juga perjalanan untuk belajar, sabar, mencintai, dan tumbuh jadi versi terbaik dari diri sendiri. Terutama untuk melatih mental agar siap menjadi seorang ibu di kemudian hari. Jadi jangan pernah menyepelekan hal sekecil apapun. Bisa jadi justru dari peristiwa kecil itulah hidup seseorang berubah selamanya. Tapi nggak apa-apa sih, karena ucapan yang meremehkan itu sebagai salah satu senjata atau cambukan untuk Mbak Onti bisa kerja keras dan berkarya di dunia perkontenan untuk hiburan para bocil yang dimulai dari kerja sebagai pengasuh. Lebih milih ke pasar malam yang ada di desa daripada di kota. Efek jarang keluar rumah karena mager, jadi Mbak Onti sekarang kepengennya main wahana. Tapi anehnya, pasar malam yang kami kunjungi itu ada di Desa Tangkit, Kabupaten Muaro Jambi. Padahal kan di kota juga ada, lebih dekat dengan kontrakan Mbak Onti. Ya, karena sensasinya juga beda teman-teman. Soalnya pasar malam yang ada dekat kontrakan Mbak Onti itu openingnya aja yang rame. Aneh ya, pasar malam di kota malah sepi, tapi di desa sangat meriah. Kadang bukan soal tempatnya, tapi suasananya yang hidup. Kita juga milih di Tangkit karena masih mudah dijangkau dan aksesnya juga tidak begitu jauh dari kota. Karena perdana main wahana kora-kora yang awalnya pengen terlelap, pas ayunan yang terekstrim nggak ke video. Sumpah takut keringatan, padahal angin kencang loh di atas. Panas dingin lagi, kaki gemeter bikin sakit kepala. Tapi kita ditenangin sama wahana yang satu ini, biang lala. Dan terima kasih yang udah nonton. Bye-bye. Ditilang karena bonceng 3 di lampu merah. Nah jadi Mbak Onti, Mama dan Bangki gonceng 3 itu karena mau belanja. Jadi kan kalau nggak belanja ya nggak bisa masak. Iya emang benar sih kami melanggar aturan keselamatan. Tapi waktu itu Mbak Onti pikir ya nggak apa-apa lah karena kan swalayannya dekat. Jadi insya Allah ya aman aja lah ya kan. Siapa nih kalau belanja tinggal ngambil-ngambil aja tanpa melihat harga. Awas jangan sampai kebablasan. Contohnya Mbak Onti kalau belanja itu pakai feeling bukan pakai isi dompet. Padahal kan udah nyediain uang cash di dompet, tapi tahu-taunya buka rekening lagi. Nyari uang setengah mati, habisinnya setengah sadar. Ada yang sama nggak yang kayak Mbak Onti? Tapi kalau untuk makan ya udah nggak apa-apa kan sekali-sekali. Apalagi keluarga ngumpul, pasti harus banyak yang dibeli. Alhamdulillahnya walaupun kita gonceng 3 di lampu merah, pulang pergi tadi kita tetap aman karena di wilayah yang Mbak Onti tinggali ini nggak ada Pak Pol yang patroli. Makanya kita lolos. Terima kasih yang udah nonton. Bye-bye. Bisa hidup di dalam lumpur. Banyak orang bilang ini kerang besar, tapi Mbak Onti taunya ini lokan. Lokan ini oleh-oleh dari orang tuanya Mbak Onti yang dialang-alang. Meski keluarga Mbak Onti ini banyak nelayan, tapi nggak semua nelayan loh bisa nangkap lokan. Karena lokan ini sukanya bersembunyi di dalam lumpur, di dasar sungai atau danau, supaya aman dan bisa mencari makanan. Ini salah satu makanan favoritnya Mbak Onti karena nggak ada dijual di pasaran. Lihat tuh kulitnya besar tapi isinya secuil. Ternyata kepiting mini ini adalah sasaran si lokan. Lokan ini banyak manfaatnya teman-teman. Selain isinya yang enak, kulitnya juga bisa jadi temen hiasan di taman. Fuang atau kakeknya Mbak Onti sangat suka dengan air lokan ini, tapi kulitnya harus dicuci bersih dulu ya. Kali ini Mbak Onti itu langsung rebus aja tanpa dicuci karena kan Mbak Onti ngambil isinya bukan airnya. Tapi tenang karena Mbak Onti bakalan cuci bersih lagi isinya. Bye-bye, terima kasih yang udah nonton.
Mbak Onti sebesar jempol. Kali ini Mbak Onti mau take video untuk konten di aplikasi sebelah. Tantangan Mbak Onti kali ini harus bisa ngedit seperti ide yang Bangki mau. Jadi Mbak Onti yang nyusun dan Bangki yang ngisi sound. Hasilnya kalian bisa nonton di channel Mbak Onti yang ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. HP Mbak Onti jatuh. Karena panik Mbak Onti jerit-jerit minta tolong. Yang mendengar jeritan Mbak Onti pun langsung datang nyamperin Mbak Onti. Masalahnya HP-nya itu jatuh bukan di dalam got tapi di kakinya sendiri. Ampun, Mbak Onti bikin heboh. Lapar ya anjing. Mbak Onti berkata seperti itu, tiba-tiba Satria marah. Ternyata Satria salah paham, dikiranya dia yang dikatain anjing. Padahal kan memang ada anjing lagi makan. Nah, Mbak Onti salah pegang. Karena dari dulu nggak paham main layangan, kebetulan ada layangan nganggur, Mbak Onti buru-buru ngambil layangan tersebut karena takut ketahuan. Saat mau ngambil, Mbak Onti kaget karena yang dipegang kepala Mita. Karena panik, Mbak Onti langsung kabur, bukannya minta maaf. Aku masa dipegang sih? Kan dipiktarin. Mbak Onti marah besar. Nah, jadi Mbak Onti itu pusing mikirin uang tagihan, tapi uangnya tinggal receh. Tiba-tiba para bocil berinisiatif untuk nyamperin Mbak Onti dengan joget. Ya, tujuannya pasti ingin disawer. Aduh, tahu nggak sih, ini nih bikin Mbak Onti tambah pusing. Tanpa mikir panjang, Mbak Onti langsung bagi-bagiin uang ini untuk mereka agar mereka pergi. Kan, Mbak Onti jadi marah besar karena uang itu untuk bayar tagihan, bukan untuk nyawer. Kali ini Mbak Onti dan tim mau take video lagi untuk konten di aplikasi sebelah. Dan ini adegan mereka yang refleks tanpa Mbak Onti suruh. Sebenarnya masih banyak anak-anak yang mau ikut ngonten. Padahal Mbak Onti itu nggak ada nawarin ke mereka loh. Tapi sebagian anak aja yang kita pilih karena kalau semuanya susah ngaturnya. Ya biasalah kalau semuanya mereka ngumpul pasti adu mulut. Ya jadinya terganggu saat kita take video. Mungkin mereka seneng kali ya kalau mereka nonton dirinya sendiri. Ini nih kebiasaan Mbak Onti, suka teledor. Padahal kan HP-nya di tangannya, masa iya dia nggak tahu siapa yang jamret? Aduh, Mbak Onti kabur, jamretnya kabur jauh. Kita lagi rame-rame mau foto selfie, tiba-tiba ada yang jamret HP-nya yang Mbak Onti pegang. Mbak Onti malah diketawain sama bocil. Katanya, hahaha, HP-nya diambil. Padahal yang diambil itu HP-nya sendiri. Mereka lari mengejar dan Mbak Onti ngetawain balik ke mereka. Bangki hampir masuk danau dan pingsan. Awalnya Mbak Onti itu hanya iseng untuk ngangkitin Bangki. Tapi tahu-taunya Bangki beneran kaget dan jatuh, akhirnya pingsan. Mbak Onti langsung panik dengan kejadian ini. Tenang, alhamdulillahnya ini hanya ngonten teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like dan komen. Angkat kaki. Mereka pergi dari rumah karena Mbak Onti bilang angkat kaki. Guys, kalian itu salah paham. Soalnya Mbak Onti itu lagi nyapu. Maksudnya kalian awas dari situ. Lagian Mbak Onti juga ngapain sih nyapu? Padahal kan masih ada orang duduk. Tuh kan, mereka semua jadi pergi dari rumah ini. Kelakuan Bangki dan Satria membuat Mbak Onti terheran-heran. Bangki mulai memasang helmnya dan memberikan aba-aba ke Satria untuk pegangan yang kuat. Dan ternyata mereka hanya jalan kaki, teman-teman. Ini maksudnya apa? Coba Mbak Onti kira mereka itu mau naik motor balapan gitu. Ternyata Alessa ngajakin teman-temannya untuk main HP Mbak Onti. Katanya dia mau menyelesaikan tugasnya. Mbak Onti hanya ngasih waktu 1 jam aja. Karena waktunya sudah habis, Mbak Onti mulai mencari Alessa. Tapi Mbak Onti nggak tahu mereka ada di mana. Oh, ternyata itu. Mbak Onti langsung nyamperin mereka. Di sini Mbak Onti sangat-sangat marah karena mereka itu nggak amanah. Yang tadinya katanya mau belajar tapi malah main tong-tong. Ternyata ngerjain tugas itu hanya alasan mereka agar dipinjamin HP. Untung 2 kali lipat. Awalnya Mbak Onti itu kejatuhan kunci motor. Gak lama kemudian Satria datang dan nolongin Mbak Onti. Tapi Mbak Onti malah nyari kesempatan dalam kesempitan. Seperti yang kalian lihat bahwa Mbak Onti diam-diam ngambil dompet Satria saat Satria ngambilin kunci Mbak Onti. Mbak Onti untung 2 kali lipat dong. Tapi jangan ditiru ya teman-teman karena ini hanya konten. Mbak Onti jatuh dari angkong yang didorong Bangki. Awal mulanya Mbak Onti itu ngelihat Bangki dorong angkong. Karena Bangki nggak ada beban yang dibawa dan tujuan kami sama, jadi Mbak Onti minta tolong untuk naik angkongnya Bangki karena kaki Mbak Onti itu sakit kalau dibawa jalan. Ternyata Bangki ada niat jahat sama Mbak Onti. Dia dorong angkong sambil ngebut sehingga Mbak Onti jatuh. Dan dia malah kabur, bukannya nolongin Mbak Onti. Berantem karena rebutan mainan. Gini nih yang bikin Mbak Onti marah karena mereka suka berulang. Nah, lagi-lagi setiap mau take video ada aja
aja tingkah mereka yang bikin Mbak Onti emosi. Sebenarnya Mbak Onti itu nggak mau marahin mereka, tapi Mbak Onti mau lebih tegas aja ke mereka karena mereka itu udah besar loh, susah banget diaturnya. Apalagi kalau mereka sudah ngumpul. Jadi Mbak Onti itu capek dimarahnya aja, bukan pas tag videonya. Jadi setiap kerjaan itu sudah banyak risikonya, termasuk konten kreator. Mbak Onti minta tolong karena nggak bisa naik ke Anjungan. Ya jelas nggak bisa dong, karena tangganya kan bukan di situ. Untungnya ada Satria yang ngarahin. Ya baru deh Mbak Onti bisa naik. Mbak Onti, hidup kamu penuh drama banget ya. Kalian sudah lihat konten Mbak Onti yang satu ini belum di channel Mardiana MO? Mbak Onti menanyakan pelajaran yang kalian suka di sekolah. Kalau Zizi, Arsila, dan Alisa menyukai pelajaran yang berbeda. Tapi Bangki waktu sekolah dia nggak suka belajar, teman-teman. Ya ampun Bangki. Teman baru datang, teman lama dibuang. Oh my god. Nah, jadi Alisa itu mau ikut main bersama Zizi dan Mita, tapi nggak dibolehin sama mereka. Kamu yang nonton pernah nggak ngalami hal yang sama seperti Alisa? Karena Bangki keseringan jahilin orang, jadi setiap ketemu Bangki, Mbak Onti jadi wanti-wanti. Tuh kan, bener Bangki mencoba mencuri HP-nya Mbak Onti. Alhamdulillahnya niat buruk Bangki nggak berhasil 100%. Karena yang ia bawa kabur adalah hanya silikon Mbak Onti. Makanya Bangki kerja itu yang halal. Ini Dede Ares yang cepat besar atau Mbak Onti yang nggak tumbuh-tumbuh? Kesempatan Mbak Onti untuk tumbuh kembang sudah terbatas karena faktor usia. Ini video saat Mbak Onti masih kerja jagain Abil dan Dede Aras. Saat Mbak Onti resign, kita jadi jarang ketemu. Di kesempatan kali ini, alhamdulillahnya kita dipertemukan untuk main bareng lagi di ruangan yang sama. Air sumur Mbak Onti hitam dan bau. Jadi Mbak Onti berencana mau ngungsi ke tetangga untuk numpang mandi. Saat Mbak Onti selesai packing baju dan mau berangkat, tiba-tiba Mbak Onti dijemput sama mereka. Padahal jarak rumah kita itu nggak begitu jauh. Alhamdulillah Mbak Onti dikelilingi orang-orang baik. Lagi-lagi kelakuan Mita bikin Mbak Onti takut. Karena tiba-tiba Mita bertingkah aneh. Mbak Onti langsung berpikir macam-macam dong. Mbak Onti kira Mita lagi depresi atau mungkin terpengaruh pergaulan atau ada masalah lain gitu. Padahal Mita itu cuma pura-pura nakutin Mbak Onti, tapi Mbak Onti takut beneran. Terima kasih yang udah nonton. Bye-bye. Satria dipapa Bangki karena kakinya sakit kena duri sawit. Gak lama kemudian mereka digonggongi sama anjing gila. Jadi mereka kabur lari terbirit-birit. Ajaibnya Satria langsung sembuh dan malah dia yang menggendong Bangki.